Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang terus mengalir kepada diri kita. Allah mudahkan diri kita untuk bisa sama-sama menghidupkan, mensyiarkan, meramaikan kegiatan keilmuan dan juga kegiatan keislaman di lingkungan kita. Semoga Allah tambahkan iman kita, ilmu kita, takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang murojaah dulu surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang pernah dihafal dipelihara, dijaga sehingga menjadi tabungan kawan ketika kita seorang diri nanti di alam barzakh. Malam hari ini kita mereview kembali khutbah salat Id. Review khutbah salat Id. Salat Idul Adha dilanjutkan dengan khutbah. Itu kalau Idul Adha biasanya 3. Yang pertama masalah haji, yang kedua masalah kurban, dan yang ketiga adalah tentang sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama tentang haji. Islam memiliki rukun. Rukun itu ini nih, tiang. Tanpa tiang mustahil bangunan ini bisa berdiri, baik dia tiang pinggir ataupun tiang tengah. Karena ada bangunan Masjidil Aqsa itu tidak ada tiang tengah ini, nggak ada, tapi dia ada di tiang pinggir gitu. Ada juga. Jadi masjid ada yang tidak pakai tiang tengah. Tapi bangunan apapun dia harus punya struktur yang menopang, menjaga kekuatan daripada bangunan itu, yaitu tiang. Orang bilang tiang pondasi, tiang yang tinggi-tinggi ini tiang. Nah, rukun Islam 5, mengucapkan kalimat syahadat. Siapapun yang masuk Islam wajib melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang tidak mengucapkan ini di luar Islam, dia solatnya tidak berfaedah karena dia tidak masuk dari pintu yang dibenarkan, yaitu masuk pintu syahadat. Kalaupun dia ikut puasa, misalnya ada teman-teman yang non muslim ikut puasa, puasanya hanya menyehatkan badannya saja, tapi dia tidak menjadi amal taat kepada Allah, amal soleh. Kalaupun dia infak sedekah, hanya kebaikan untuk dirinya sendiri, tapi tidak punya implikasi kepada akhirat, tidak ada DP nilai tambah di akhirat kelak. Termasuk juga dengan ibadah haji. Oleh karena itu rukun Islam yang pertama harus melafadzkan syahadat, mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, utusan Allah. Yang kedua, sholat, puasa, zakat. Baru nanti sempurnanya rukun Islam itu dengan ibadah haji. Sempurna itu maksudnya kalau dia diberikan kemudahan oleh Allah, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dengan segala keperluan yang harus dipenuhi, biaya yang harus disetorkan, kemampuan dia berangkat, maka dia harus menyempurnakan itu. Jadi ibadah haji itu menyempurnakan rukun yang lainnya. Kalaupun sampai dengan meninggal dia tidak melaksanakan ibadah haji karena ketidakmampuannya, maka Allah tidak memberikan beban pada dirinya karena memang dia tidak memiliki kemampuan itu. Sehingga ibadah haji itu bagi yang mampu hartanya, mampu fisiknya, mampu juga dia melaksanakan sampai di tanah haram gitu. Karena nanti sampai sana kan ada rukun haji, ada ibadah-ibadah haji yang harus dia lakukan, tawaf, sa'i, dan seterusnya gitu. Kalau sampai sana ternyata cuma di hotel kan juga tidak bisa, boleh. Jadi harus dia punya kemampuan tadi. Nah, ibadah haji, orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji akan menyaksikan tahun ini itu yang ibadah haji terkumpul di kota Mekah 2 juta orang lebih. 2 juta orang itu kalau orang di Sulawesi Utara itu penduduk satu provinsi Sulawesi Utara itu 2 juta. Bayangkan itu 2 juta dari Talaut sampai Bitung sampai Bolmut tak kumpul di Manado semua. 2 juta orang itu. Kira-kira DP gambaran bagaimana? Full sesak ini kota Manado.
Sama juga di Mekah juga. 2 juta itu orang berkumpul, dan yang ajaib begitu, tidak ada benturan, tidak ada gesekan. Kalau ada pertandingan bola kaki, banyak orang berkumpul, biasanya terjadi keributan. Tapi ini enggak. 2 juta orang berkumpul karena memiliki niat yang sama, yaitu apa? Menyempurnakan ibadah kepada Allah. Dia tidak punya niat yang lain. Dia tidak punya niat untuk diangkat, untuk dibanggakan. Nah, karena kebersihan niat itulah sampai di sana tuh penuh tenggang rasa. Kalau tak injang ya namanya juga orang banyak. Jadi DP pikiran positif. Kalau dia nyasar, tidak tahu kembali pulang, nanti orang akan tunjukkan gitu. Jadi rasa persaudaraan di sana terlihat. Di Amerika beberapa waktu yang lalu, berita yang ramai adalah orang kulit putih memburu orang Asia. Kalau orang kulit hitam itu so dari dulu apartheid, dari dulu. Tapi yang terakhir ini adalah orang kulit putih dengan orang Asia. Yang dari Indonesia itu dorang kira orang Cina atau orang India. Atau orang ini antara gelap India dengan putih Cina. Jadi orang Indonesia juga ada beberapa yang jadi korban. Bayangkan di negara yang maju, yang hari ini jadi standar peradaban dunia, masalah kulit belum selesai. Masalah kulit belum selesai. Kalau mau nih, coba lihat film tentang orang kulit hitam di Amerika di awal-awal pembentukan negara Amerika. Itu orang kulit hitam itu dorang anggap sama dengan binatang. Sama dengan binatang. Di film itu di apa? Ada adegan kalau ada orang kulit hitam tertangkap gitu, diburu. Itu salah satu penyiksaan yang sadis itu, orang kulit hitam itu digantung di pohon. DP kaki di atas, DP kepala di bawah. Baru dorang fufu. Dorang fufu di bawah, dorang bakar. Jadi orang ini tergantung, kemudian dorang fufu dan nyanda langsung kenal DP api. Jadi mati pelan-pelan. Mengerikan. Itu baru satu adegan, dan itu film. Mungkin sejarahnya bisa lebih parah. Jadi orang kulit putih bermasalah dengan orang Indian berkulit warna merah, bermasalah dengan orang Afrika negro, orang hitam. Terakhir sekarang bermasalah dengan orang Asia. Bayangkan, negara Amerika, negara yang hari ini jadi standar kemajuan suatu negara, itu masalah kulit belum selesai. Di ibadah haji, mau dia orang kulit putih, orang kulit kuning, orang kulit merah, orang kulit sawo matang, orang kulit hitam, tidak ada masalah. Selesai masalah kulit. Apalagi masalah bola mata. Bola mata biru, bola mata coklat, bola mata hijau, tidak pengaruh. Selesai. Baju sama, baju apa? Ihram. Tidak ada orang boleh pakai baju selain baju ihram. Baju ihram baju putih, dan itu tidak dijahit, sama dengan kain kafan. Kemudian mengucapkan kalimat yang sama, kalimat labbaik Allahumma labbaik. Tidak ada kalimat yang lain yang diucapkan dalam ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Memutari Ka'bah tawaf dengan putaran yang sama. Tidak ada orang berlawanan baku tabrak, tidak ada. Pasti dia mengikuti peraturan agama, ikut. Jadi baju sama, ucapan sama, di tempat yang sama, melakukan ritual yang sama. Masalah takdir, ini kan masalah kulit, masalah latar belakang, ini kan takdir. Orang tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah,
Saya mau di kandungan seorang raja, bisa enggak? Ratu, boleh enggak? Enggak, orang terima jadi saja. Ada yang orang Jawa, ada yang orang Gorontalo, ada yang orang Manado. Lahir sudah lahir saja. Nanti pada waktu akil balik, baru Allah berikan beban, yaitu beban apa? Mencari kebenaran. Jadi dari nol dia lahir sampai akil balik, tidak tercatat mau baik maupun buruk belum. Tapi kalau begitu dia akil balik, akalnya sudah mulai berfungsi, maka orang itu diberikan beban untuk mencari kebenaran, mencari apa yang sesungguhnya dia tuju dalam kehidupan ini. Jadi dia punya beban, mau orang Islam maupun bukan orang Islam, itu punya beban yang sama. Jadi nanti Allah tanya, kenapa kamu gak beriman? Iya, karena kan Allah kasih akal sehat. Apalagi sekarang informasinya begitu mudah didapatkan. Ibadah haji. Jadi salah satu hikmah dari ibadah haji yang pertama adalah menggambarkan kuatnya persaudaraan di dalam agama Islam. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Orang misalnya kenal ada namanya sahabat Bilal bin Rabah, budak, iya kan? Latar belakangnya ya namanya budak itu dibeli di pasar perbudakan, dibeli gitu. Bukan keturunan bangsawan, latar belakang tidak jelas, sudah pasti miskin, dan dia budak. Budak itu kalau pembantu dibayar, ada DP, gaji, honor. Kalau budak enggak. Budak itu sama dengan dia pelihara kuda. Mau itu kuda mau dikasih makan atau tidak dikasih makan, terserah DP tuan. Itu budak. Cuma dia manusia, bukan hewan. DP beda begitu. Jadi kalau di film itu budak itu kalau DP tuan mau turun dari kuda, dia jadi DP trap. Dia bebungku dang. Jadi sebelum DP tuan injang tanah, dia injang dulu DP budak itu jadi trap. Dan tuan itu boleh melakukan apa saja terhadap budaknya. Ya, sama memperlakukan binatang. Dia mau dicambuk, ya terserah begitu. Jadi dia di bawah manusia. Wujudnya manusia. Dan Islam mengangkat derajat budak itu. Sampai hari ini orang cumu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bukan karena DP warna kulit, bukan karena DP rambut keriting, bukan karena latar belakang, bukan karena yang lain, tapi karena iman, pembelaannya terhadap Rasulullah, pembelaannya terhadap tauhid. Makanya orang selalu memberikan contoh tentang persamaan, kesetaraan hak manusia itu Bilal DP contoh. Dari tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, menjadi orang yang didudukkan sesuai dengan kedudukan yang memang dia miliki keistimewaannya. Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, apa yang kamu lakukan? Terompahmu terdengar di surga." Orangnya masih hidup, DP slop sudah pendengar di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan latar belakang itu tidak boleh membuat diri kita kemudian menjadi lebih tinggi, menjadi sombong, ini boleh. Karena Allah tidak pernah memandang orang itu berdasarkan takdir yang Allah berikan. Takdir warna kulit, kemudian dia lahir dari rahim siapa, itu takdir. Orang tidak bisa. Makanya rukun iman yang terakhir itu adalah beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, orang itu ditakdirkan. Orang lahir dari orang tua yang bagaimana, itu takdir. Tapi takdir itu ada yang bisa dirubah. Takdir ada dua, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir yang nggak bisa dirubah itu orang lahir dari siapa tuh nggak bisa dirubah. Lahir dari siapa, bapak mama, nggak bisa. So itu sudah. Dari suku apa, sudah itu, nggak bisa.
Nah, ada takdir yang bisa dirubah. Misalnya orang tua saya sederhana dan orang tuh mau memperbaiki kualitas keluarga. Orang belajar, berusaha semaksimal mungkin dan itu bisa berubah. Dari bodoh menjadi tahu, dari miskin menjadi kaya dan seterusnya, itu bisa dirubah. Tapi ada takdir memang yang tidak bisa dirubah. Orang tua, kesukuan dan seterusnya. Lahirnya di mana? Ada yang sekarang lagi viral, dia lahir di pesawat. Wow. Ada yang bisa mau tentukan itu, lahir di pesawat. Dulu pernah ada yang lahir di kereta, di kapal laut. Tidak bisa. Itu sudah qadarullah. Maka masalah latar belakang kulit, kemudian suku, ras, itu selesai dalam agama Islam. Karena bukan itu yang dinilai dalam agama Islam. Ayatnya apa? Ayatnya adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua min dzakari wa unta, daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu semua syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, qabail itu kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal adat istiadat, mengenal budaya, mengenal kebiasaan, mengenal teknologi. Jadi ada transfer knowledge, transfer pengetahuan, transfer ilmu. Itu yang diinginkan. Baru Allah lanjutkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa. Apa itu takwa? Orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Boleh jadi dia sederhana, biasa-biasa saja, tapi dia melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan sholat, dia sholat. Jadi perintah Allah dia laksanakan, larangan Allah dia tinggalkan. Ternyata itu yang dekat dengan Allah, bukan warna kulit. Jadi orang ini mati-matian ganti kulit, tapi iman tidak tambah. Kedekatan kepada Allah semakin jauh, bahaya. Seumur hidup urus kulit, dia lupa urus iman. Seumur hidup urus bagaimana orang mengagumi dirinya, tapi dia lupa untuk mengagumi penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Nah, ibadah haji itu menyelesaikan masalah perbedaan di antara umat manusia. Jadi kalaupun dia kelebihannya itu untuk menjadi guru terhadap bangsa yang lain, bukan untuk mengeksploitasi bangsa lain. Contoh dulu penjajahan. Mungkin orang Belanda, orang Inggris diberikan ilmu, pengetahuan lebih maju lebih dulu daripada negara kita, Indonesia, negara Asia. Harusnya kedatangan dorang ke Indonesia itu untuk mentransfer pengetahuan agar menjadi guru bagi negara yang baru ini. Bukan sebaliknya. Dia malah mencuri, merampok, mengambil kekayaan bangsa lain. Islam datang itu tidak membiarkan ada kebodohan pada lingkungan Islam. Nah, karena orang ini terbiasa dengan kesenangan, hiburan, orang lupa bahwa orang ini punya tugas apa? Memberantas kebodohan. Makanya ayat yang pertama turun adalah
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi misi pertama umat Islam di suatu tempat, suatu daerah itu adalah memerangi kebodohan. Orang itu kalau sudah berilmu, dia tahu dia akan menemukan Tuhannya. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam mencari Tuhan. Oh, mungkin ini bulan ini Tuhanku, karena dia kalau malam indah memberikan penerangan. Begitu dia subuh, bulan tenggelam, Nabi Ibrahim bilang tidak mungkin Tuhan tenggelam. Oh, ini ada matahari lebih terang DP sinar, DP manfaat lebih banyak. Mungkin ini Tuhanku. Nah, ini Tuhanku ini. Begitu matahari tenggelam, Nabi Ibrahim bilang apa lagi? Tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Orang itu kalau berilmu, maka dia dengan akalnya akan menemukan Tuhannya. Kecuali dia tidak mau pakai DP akal itu untuk menemukan siapa pencipta yang sebenarnya. Gitu. Akal itu membimbing, akal itu anugerah. Tapi akal juga harus diberikan vitamin, nutrisi, pengetahuan sehingga dia berada di jalan yang benar. Orang-orang yang terbelakang itu punya akal, tapi harus diingatkan, harus diberikan ilmu, tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh orang dibiarkan dalam kesesatan, dalam kesalahan, tidak boleh. Jadi Islam datang ke suatu daerah memerangi kebodohan, kejahiliahan, sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang maju. Islam masuk itu membawa perubahan, perbaikan pada suatu masyarakat. Misalnya kalau di Afrika, orang itu menyembah batu, pohon, kemudian ilmu hitam itu subur di Afrika. Begitu Islam masuk, keyakinan-keyakinan yang seperti itu tuh habis. Orang kan dulu tahu voodoo tuh yang sihir, itu asal dari Afrika. Begitu Islam masuk di Afrika, maka negara-negara Afrika itu menjadi negara yang lebih baik. Misalnya negara apa? Afrika, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya. Yang belum tersentuh Islam, perang antar suku, kemudian kehidupannya itu ya masih jauh daripada peradaban manusia modern hari ini gitu. Jadi seorang muslim ketika dia bepergian kemanapun, dia berusaha untuk memberantas kebodohan, baik untuk umat Islam maupun untuk orang luar gitu. Jadi tidak ada diskriminasi. Namanya orang bodoh ya tetap diajar, karena dia beramal bukan untuk orang, tapi dia beramal untuk Allah. Dia mengajar itu melaksanakan perintah Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan untuk dikenang dan seterusnya, bukan, tapi karena memang perintah Allah. Dan guru pertama dalam agama Islam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajar di rumah Arqam bin Abi Arqam. Haji, setelah haji apa? Kurban langsung. Kurban itu bukan sekedar orang lihat hewan disembelih, tapi yang terpenting adalah tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan, tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Jadi ini bisa jadi pembelajaran buat orang bahwa simbol kurban yang kemarin orang saksikan, orang ambil DP hikmah bahwa siapapun yang ingin cita-citanya menjadi kenyataan, impiannya menjadi kenyataan, mustahil bisa diraih tanpa pengorbanan. Orang tua yang mencintai keluarga, anaknya pasti melakukan pengorbanan untuk bisa menjaga DP keluarga, anggota keluarga. Semakin besar DP cinta, semakin besar DP pengorbanan. Tidak mungkin orang yang cinta besar, pengorbanan kecil, tidak mungkin, tidak seimbang. Jadi dijaga, dirawat, dan itu adalah
pengorbanan. Contohnya ada pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siti Hajar melakukan pengorbanan, ditinggalkan Nabi Ibrahim di mana? Di lembah Mekah. Mekah itu dulu gurun sesaja, tidak ada kehidupan, tidak ada orang. Dengan Nabi Ismail alaihissalam berdua, tidak ada tukang sayur sama dengan di sini pagi-pagi suara tetot, tidak ada. Orang lewat jual air, tidak ada orang. Bagaimana mau hidup? Tapi Siti Hajar yakin bahwa ini perintah Allah dan Allah mustahil membiarkan hambanya sia-sia. Akhirnya sekarang menjadi rukun haji, yaitu apa? Sa'i, lari-lari dari bukit Sofa ke Marwah. Orang kalau haji itu harus lakukan itu, rukun, tidak boleh ditinggalkan, menjadi rukun. Mengenang siapa? Siti Hajar, mencari air, melakukan pengorbanan. Pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih. Kalau orang papa jadul, papa kok setua. Orang masih muda, masih lama, masih mau menikmati kehidupan dulu gitu. Tapi karena ketiganya keluarga soleh dan soleha, ini pasti perintah Allah. Dan Allah pasti tidak menyia-nyiakan perintah ini. Allah ganti dengan hewan kurban. Yang hari ini baik belum tentu di masa yang akan datang baik. Maka ikutilah kehendak Allah. Jadi ada dua keinginan, keinginan diri kita dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Coba mau diukur, lebih banyak mana dalam kehidupan ini? Orang ikut keinginan diri kita atau kita mengikuti keinginan Allah? Maka itu yang harus diperbaiki sehingga Allah betul-betul mencintai diri kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah dilanjutkan pekan depan tentang perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta dengan keluarganya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.